Hai kawan-kawan perempuan, jumpa lagi di podcast Kesandung Kawin bersama saya Wita Wibisono. Dan saya Chandra Widanarko yang akan mengantar cerita tentang perkawinan, pasangan, dan perempuan. Melorot ini. Ini juga ada sumuk nih. Keluhan aja. Kami mau bahas tentang istri matre katanya. Ini dari beberapa kisah narasumber. Terus kami juga dapat beberapa cerita ya dari sosial media tentang laki-laki, suami yang katanya ditinggal oleh istri dan anak-anaknya karena bangkrut. Terus ada satu lagi seorang pejabat yang dulunya menjabat, kemudian punya istri lah ya gitu ya, nikah. Begitu dia nggak menjabat, kemudian ditinggal sama istrinya. Terus ada kasus lagi suami yang tadinya punya gaji bagus, kemudian dia pindah kantor, ternyata gajinya drop sampai sepertiganya. Kemudian dianggap istrinya itu ingin meninggalkannya, gitulah kira-kira gitu ya. Apa iya sih? Kok gue nggak percaya banget gitu ya. Maksudnya gini, mungkin ada yang begitu, tapi gue nggak yakin ada istri dan anak yang tadinya katanya keluarganya baik-baik aja mau meninggalkan pasangannya cuma gara-gara pasangannya bangkrut. Ya, karena saya ada juga kasus-kasus yang si suaminya bangkrut dan keluarganya tetap utuh gitu. Dan tapi kan yang beredar di luaran sana kan adalah ketika si suaminya bangkrut atau turun jabatan atau terus jadi nggak punya uang dan kemudian bercerai, maka main isunya adalah istrinya matre. Dia sudah tidak, persoalannya hanya ekonomi. Iya. Padahal belum tentu gitu ceritanya. Nah, ini ada ceritanya begini. Jadi sejak si suaminya itu turun jabatan, jadi dia sudah nggak lagi jadi bos lah di kantornya. Dia tuh menjadi uring-uringan, jadi uangnya juga jadi, tentu kan sudah tidak ada lagi tunjangan jabatan kan kalau di jabatan biasanya kan tunjangan jabatan yang gede. Jadi udah nggak ada tunjangan jabatan, jadi dia hanya basic salary aja dari gaji pokok aja. Nah, kemudian dia uring-uringan, dan si istrinya juga kan dapat uang dari suaminya untuk rumahnya karena si istrinya ini tidak bekerja, itu kan mesti ngatur, dan istrinya ngatur-ngatur aja. Tapi kemudian si suaminya jadi sering marah-marah dan kemudian KDRT yang dulu-dulunya nggak pernah begitu. Jadi kayaknya si suami ini tanpa sadar dia memang butuh validasi atas power, bahwa dia masih punya power, dan untuk itu dia kan mesti menyalurkan, dia udah nggak bisa menyalurkannya di kantor kan. Jadi dia akhirnya melakukannya di rumah ke istrinya, dan itu berlangsung bertahun-tahun, dan akhirnya istrinya menggugat cerai. Tapi si suaminya ini ngomong keluarnya adalah gue ditinggal karena dia nggak tahan, gue udah nggak punya uang, kira-kira gitu. Dan ini juga kasus seperti ini ada beberapa yang para suami yang tidak tahan pada kebangkrutannya gitu, secara mental dia nggak siap. Sehingga dan mungkin dia nggak sadar itu, bisa jadi. Iya kan, maksudnya gini kan, bisa jadi juga karena dia kemudian jadi insecure kan. Nggak sama dirinya gitu kan. Insecure kan keluarnya beda-beda, ada yang mungkin uring-uringan, ada yang terus pull out gitu dari kehidupan luar. Terus ada kan nggak mau ketemu teman-temannya, nggak mau ketemu teman-temannya karena yang kayak gitu-gitu kan. Itu kan karena insecure sebenarnya. Padahal ya nggak semua, gue yakin nggak mayoritas istri-istri itu ninggalinnya bukan karena, gue setuju yang tadi lo bilang, ninggalinnya karena akhirnya dia nggak tahan dengan tekanan-tekanan di luar itu. Udah gini loh, udah gue secara ekonomi lagi kesulitan, ditambahin lagi dengan uring-uringan insecure dari suaminya gitu kan. Jadi gue udah mesti ngatur uang, mesti ngangon laki gitu kan. Iya betul, benar. Dan kan gini, ya nggak semua, tapi gue yakin banyak perempuan atau ibu rumah tangga yang sebenarnya mereka adjustable sama uang yang mereka terima. Lo mau dikasih berapa bisa? Ya misalnya gini, ada juga kan kasus narasumber kita yang dulunya suaminya tahun 2000-an awal aja gajinya udah belasan juta.
atau bahkan puluhan juta, kemudian sekarang cuma 1 digit, tetap aja dia bisa mengelola uang itu gitu. Tetap makannya juga dia duluin, keluarga dan segala macam. Gua rasa perempuan tuh punya talenta lebih untuk mengelola. Ya sorry ya, maksudnya laki-laki juga sih, tapi ini kita dalam hal ini di rumah tangga kan mayoritas kan ibu yang jadi menteri keuangan kan. Menteri keuangan kan. Jadi gue nggak yakin juga sih karena itu. Ya, nggak semua orang tuh matre. Jadi nggak usah GR gitu loh. Jadi ya bisa jadi itu karena si suaminya nggak punya, ya itu ada validasi power yang kemudian anjlok kan. Dia butuh itu gitu. Yang tadinya ngerasa gue bisa cover semua, terus tiba-tiba enggak, kan akhirnya dia jadi insecure. Yang tadinya dia punya anak buah sekarang enggak. Jadi biasanya sih emang ini terjadinya kalau dari dua kasus itu ya, yang terjadinya pada orang-orang yang tadinya punya jabatan terus enggak. Beda sama bisnis. Kalau bisnis tuh biasanya lebih tangguh orangnya. Iya, karena dia naik turun dihajar aja gitu kan. Karena kan ajut-ajutan emang hidupnya gitu. Betul, emang hidupnya kayak roller coaster. Kalau orang yang kerja di kantor, apalagi kantor pemerintahan ya, yang ajek gitu kan. Beda kan. Begitu misalnya kena politik kantor gitu misalnya, terus tahu-tahu dia jadi turun jabatan, terus tahu-tahu anak buahnya itu jadi bosnya dia. Itu kan nggak semua orang tahan kan, harus jadi anak buah dari bekas anak buahnya. Benar. Jadi dia apalagi kalau dia insecure gitu, apalagi kalau dia emang kemampuannya cuma segitu doang. Betul, apalagi gitu. mental yang bukan mental baja gitulah ibaratnya kan banyak juga yang kayak begitu. Bawaannya ntar ngomongin orang, bawaannya gini gitu. Jadi belum tentu istrinya matre ninggalin karena suaminya bangkrut atau belum tentu loh. Jadi GR belum tentu banget. Banyak kok yang pada bodoh amat bahkan gitu. Ya udahlah yuk kita ketawa-ketawa aja. Iya, gitu. banyak juga kan perempuan yang ya udahlah mangan ngumpul gitu kan. Oke, sekarang kita bikin sate tahu. Besok sate tempe. Udah ngunyah mulu dari tadi. Ini dia bilang ini namanya emping emping jagung. Itu kan sama aja kayak bilang ini celana pendek vest. Dua hal yang beda. Ya udah gitu. Kita nggak nyanyi. Iya, tugas lo. Kamu, ya cuma kamu. Oh, nggak nyambung. Lagu siapa? Nggak nyambung. Ya udah, lain kali deh. Itu lagu nyanyi. Siapa tuh lagunya yang It's a wonderful world. Itu. What a wonderful world. Ya. Naik gitu ya. Enggak naik juga. Ya gitu, nanti kita nyanyi lagi deh. Iya. Ya kawan. Siapin lagu dulu. Mari bahagia. Kawin pasangan semua akan lucu pada waktunya. Bye-bye.